kami mengusung dua budaya. Jadi ada akulturasi budaya, perpaduan dua budaya dicampur menjadi satu. Yang pertama adalah Nyai sama Bang Andri, selamat ya, maksudnya dalam arti kata selamat untuk hari ini, pengajiannya sudah sukses. Tadi kita melihat terharu banget nih, sampai Nyai pun nangis sesegukan ketika mencuci kaki para bude gitu kan, pengganti sebagai orang tua Nyai gitu. Seperti apa perasaannya sampai sebegitu terharu, begitu nangisnya meluap-luap? Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan waktu teman-teman media semuanya di acara prosesi pengajian pernikahan, di mana ini merupakan suatu momen yang sangat berharga baginya sendiri, dan semoga tadi apa isi dari pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Atali bisa diresapi kita bersama, menjadi ilmu buat kita bersama. Nah, tadi yang disampaikan dari Mbak Indus ya. Roni. Iya, benar. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 24 Desember 2021 kita lihat bersama-sama pengajiannya sangat syahdu, dan ini merupakan suatu momen yang Nyai impikan, karena hari ini adalah suatu pembuka jalan bagi dibukakan Allah rahmatnya, hidayahnya untuk membuka beberapa hari lagi prosesi yang jauh lebih sakral dari hari ini, adalah prosesi akad nikah dan juga resepsi. Jadi hari ini Nyai sangat bersyukur dan sangat hikmat setelah dibacakan kalam ilahi, lalu diberikan ujangan oleh Yang Mulia Ustadz Muhammad Atali, dan setelah itu tadi ada prosesi adat di mana Nyai memohon izin dan memohon minta maaf atas segala kesalahan Nyai kepada kedua orang tua Nyai yang diwakilkan oleh bude-bude Nyai, dan hingga sampai dengan prosesi membasuh kaki, Nyai meneteskan air mata. Nyai sangat bersyukur, dan itu merupakan suatu perlambang di mana rasa wujud syukur, rasa permohonan maaf, dan juga rasa rindu yang sangat teramat yang Nyai rasakan kepada almarhum papa maupun almarhumah mama. Oke, Kenapa sudah memilih- enggak, maksudnya dalam arti kata ketika Nyai membasuh kedua kaki para bude gitu kan, terasa ada mama sama papa menyaksikan Betul. momen ini. Betul, jadi visualisasinya adalah bude-bude Nyai. Cuma di hati Nyai yang terdalam itu Nyai membasuh kaki kedua orang tua Nyai, mamah maupun papa. Dan juga tentunya rasa wujud syukur Nyai kepada bude-bude yang telah Allah berikan waktu, berikan umur panjang sehingga bisa mendampingi Nyai melalui tahap yang sangat sakral ini. Pada saat cuci itu, Bude ngomong apa sih sama Bude bicara bahasa Jawa Kromo Inggil, yang artinya adalah nak, Bude merestui dan ikut mendoakan agar supaya proses demi proses pengajian, akad nikah maupun resepsi berjalan dengan lancar. Ibu merestui kamu dipinang oleh Mas Andri Irawan untuk bisa menjadi istri yang solehah, bisa menjadi makmum dari imam Mas Andri tersebut. Mas Andri? Mungkin boleh sedikit mungkin dari awal perkenalan seperti apa sih, lewat perkataan atau seperti apa? Jadi pertama perkenalan sih sebenarnya singkat, sebenarnya yaitu yang saya bilang tadi. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa jodoh mau rezeki dari Allah yang tentuin. Dan Nyai pun saya wasilahnya lewat guru kami kan Ustadz Muhammad. Dan ini juga akhirnya Allah takdirkan singkat juga, nggak nyampe tahu 1 tahun ya, langsung taruh kita nggak pernah ketemu, yang tiba-tiba ya mungkin hanya lihat foto, terus lihat ya udah kita dipertemukan juga di majelis sama Ustaz. Tapi ada yang bilang nggak sih kamu jodoh karena mirip, bukan mirip? Emang iya ya? Asa sih? Iya, kata orang
Jawa kuno memang kalau mukanya mirip tuh jodoh, tapi ya mungkin Allahu alam ya. Mungkin itu adalah salah satu clue atau petunjuk, dan insya Allah memang jodoh Nyai selamanya, karena Nyai intinya ibadah ini adalah untuk sampai jannah gitu. Amin. Nyai, setelah pengajian ini ada rangkaian acara lagi jelang pernikahan nantinya tanggal Iya, jadi setelah ini nanti di tanggal 28 malam akan kita adakan gladi bersih. All vendor dan juga seluruh pengisi acara dan juga seluruh panitia keluarga di hotel yang sama. Jadi kita akan nanti proses demi proses, step by stepnya untuk upacara demi upacara, karena di akad nanti akan dibuka dengan upacara palang pintu. Setelah itu tausiah, qori, lalu yang sakral adalah pembacaan akad nikah. Lalu setelah itu di malamnya akan ada resepsi yang dibuka dengan upacara panggih keraton. Nah, setelah itu diiringi lagi, setelah iring-iringan pengantin, kemudian akan ada tarian Selamat Datang Betawi. Tadi namanya apa? Bukan. Apa ya? Ada lupa tadi. Nanti akan diomongin. Mas Andri, benar gak sih semuanya ini adalah perwujudan rasa cintanya Mas Andri ke Nyai, karena semuanya diturutin keinginan Nyai, benar gak sih? Iya. Ya emang sih perwujudan rasa cinta dan sayang itu saya bilang tadi, karena niatnya dari awal saya dan Nyai adalah bilang juga bahwa ternyata nikah itu kan ibadah. Ya, perwujudan rasa sayang cinta ini juga karena Allah, makanya bisa terjadi, dan sangat mudah sih saya lihat prosesnya sampai ke pengurusan di RT, RW, kelurahan, kita hitungannya hari nggak bulan. Iya, KUA-nya aja kan 2 kali ya, KUA Tebet dulu mendaftar, lalu dirujuk untuk numpang nikah di KUA Mampang. Lalu Dan itu ada ceritanya, semuanya kalian berdua jalani sendiri kan? Iya. Kenapa Mas Andri? Karena kan orang tuanya juga nggak ada, orang tua saya juga nggak ada, cuma hanya ibu aja. Saya kan sakit kan sampai sekarang, jadi kita ya benar-benar emang berdua kemana-mana. Pas prosesnya itu karena, dan itu udah juga dapat izin dari Ustadz, gimana saat itu kemarin. Nah, Nyai tambahkan di sini untuk teknisnya, mungkin dari yang Mbak sampaikan, kenapa sih nggak minta tolong kakak? Kenapa sih nggak minta tolong, mungkin maaf ada perantara atau mungkin bisa dibilang calo ya? Nggak. Bagi Nyai step by step itu Nyai ingin terjun sendiri ke lapangan karena ingin merasakan susah payahnya, suka dukanya, nemuin Pak RT, nemuin Pak RW, lalu dari surat itu kita bawa lagi ke kelurahan, nemuin dari front office-nya, lalu ke nunggu tanda tangan Pak Lurah, habis itu ke puskesmas. Di puskesmas juga kita nunggu jadwal kita boleh di tes tuh kapan. Tesnya juga ada beberapa, tes darah, terus udah gitu untuk calon pengantin putri ada imunisasi TT ya, tetanus ya. Nah, terus udah gitu kita dapat sertifikatnya, itu juga kita sendiri nungguin. Nah, Nyai ingin semua momen berharga itu, susah payah nunggu segala macam, itu merupakan suatu salah satu dasar untuk bisa sangat menghargai suatu biduk rumah tangga, lembaga perkawinan yang tidak mudah. Kalau kita meminta saudara atau meminta mungkin ada perantara berupa calo atau sebagainya, kita nggak akan tahu dan tidak bisa akan lebih menghargai. Nyai pun juga ikut sendiri untuk seminar 2 hari bimbingan pranikah di KUA Mampang, juga Nyai duduk berdua bersama teman-teman yang mau nikah juga, itu nenggerin dari pemaparan pemateri 1, 2, 3 selama 2 hari itu juga Nyai lalu. Jadi itu indah menurut Nyai. Jadi nggak menggampangkan suatu lembaga perkawinan itu sendiri. Ya. Nyai, maaf mengulang, gambaran konsep pernikahan nanti akan seperti apa sih? Iya, kami mengusung 2 budaya. Jadi ada akulturasi budaya, perpaduan 2 budaya dicampur menjadi 1. Yang pertama adalah budaya Jawa Keraton yang usung, lalu kemudian Mas Andri karena keturunan Arab Betawi, jadi sebentar ada yang lewat. Nyai, satu Nyai. Dangdutan lewat. Ya Allah, ke mana? Dalam lagi nih. Depan ya? Emang di mana ya? Berarti kali ya. Iya. Udah lewat. Oke, lanjut sampai di arah Betawi, Nyai.
Iya, jadi alhamdulillah ini merupakan konsep yang amat sangat mengusung budaya Indonesia, khususnya dua budaya, akulturasi budaya, perpaduan dua budaya antara budaya adat Jawa Keraton dengan budaya adat Betawi, di mana Mas Andri berasal dari Arab Betawi. Jadi untuk akadnya akan dibuka dengan prosesi upacara palang pintu dari keluarga Mas Andri dengan membawa seserahan, lalu kemudian setelah akad selesai, lalu nanti akan ada parade pengantin mobil pengantin masuk, terus abis itu nanti akan ada sebelum upacara resepsi dimulai akan ada upacara panggi, itu ada 15 dari adat kerajaan keraton untuk ada yang menarikan, ada yang membawa berupa ubo rampe perkawinan, terus nanti iring-iringan pengantin, lalu di belakangnya adalah panitia keluarga. Terus setelah itu akan ditutup dengan tarian Selamat Datang Betawi gitu. Tadi ada sih namanya, kalau nggak salah tarian Nyai Ronggeng gitu, apa Nyai apa ya, Nyai apa gitu. Terus udah nanti juga di situ akan ada, karena di hari itu Nyai ulang tahun, jadi akan ada pemotongan tumpeng ulang tahun didampingi dengan roti buaya gitu. Terus insya Allah juga nantinya akan mempersembahkan lagu Nembang Moco Pak Kuno untuk Mas Andri itu Yan Eng Tawang Ano Lintang, yang berarti itu adalah suatu tembangan romantis ya di saat hari yang berbahagia. Terus kemudian juga ada beberapa acara lagi. Mungkin Mas Andri sedikit, Mas Andri ya, mungkin Mas Andri kan sebelumnya kan statusnya sebagai ini dari pernikahan sebelumnya, mungkin ketika kenal sama Nyai sendiri dan Nyai dikenalkan seperti apa nih, maksudnya itu ketika obrolan untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau saya sih dari awal langsung terbuka, ada yang hidupin dengan perkenalan itu, jadi semuanya emang Nyai pun tahu, mungkin udah disampaikan juga dengan guru kami ya sebelumnya soal tentang saya sebelumnya seperti apa. Jadi makanya terus berlanjut ya, takdir Allah juga yang menentukan akhirnya ini tetap jalan. Mungkin dari Mas Andri mungkin sifat yang paling suka dan justru sebaliknya apa sih pertama akhirnya klik nih Jadi Nyai Yang bikin tertarik nih dari Nyai. Jangan bilang banyak. banyak pasti ya. Iya. Tapi sih sebenarnya karena saya gini, seorang imam paling beratnya di mana kita tanggung jawab terhadap seorang istri sampai ke akhirat. Apapun yang dilakukan tanggung jawab kita. Makanya saya lihat dari sisi Nyai mudah untuk diajak majelis, dan kebetulan juga ya wasilahnya guru yang meyakinkan bahwa saya kalau emang ini takdir Allah dan jodoh pasti mudah dan gampang. Akhirnya saya alhamdulillah jalan semuanya mudah. Dan saya lihat Nyai juga ngajinya luar biasa lah untuk seorang perempuan. Dan buat saya era seperti ini, apalagi di kalangan ya maaf gitu, kita nggak tahu gitu kan, banyak yang masih sulit untuk membaca ngaji gitu. Kalau Nyai luar biasa buat saya. Suara ngajinya bagus. Suara emas. kalau Nyai sendiri. Iya, kalau buat Nyai yang membuat Nyai bisa jatuh cinta selain memang karena Allah yang mengiringkan hati Nyai, Allah lah juga yang membolak-balikan hati Nyai, Allah juga yang memantapkan hati Nyai sehingga Nyai bisa duduk di sini di hari pengajian pernikahan adalah sifat Mas Andri yang penyayang, yang sabar, yang ngomong, yang ngertiin manja Nyai gitu. Mungkin sedikit nih sampai menjelang hari H, seperti apa nih keinginan dari keduanya? Iya, Nyai berharap dan berdoa semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dengan sukses, dengan berkah Allah SWT. Tidak ada halang rintang satupun, dan semua prosesi akad, resepsi, semua prosesi adat bisa dilalui dengan lancar. Dan insya Allah mudah-mudahan juga di hari yang berbahagia nanti, tepat di ulang tahun Nyai, Allah memberikan suatu karomah perpanjangan usia yang jauh lebih berkah, yang bisa menuntun Nyai menjadi seorang istri yang solihah, dan di kemudian hari menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya.
Tapi kalau boleh jujur, tinggal 5 hari lagi nih. Yes. Mbak Mas Andri sama Nyai sendiri ada kerikil-kerikil nggak sih? Biasanya ada debat-debat kecil kan, itu cobaannya ketika menuju hari H itu. Dirasain itu nggak? Enggak sih, kebetulan mungkin kalau capek iya ya, karena kan selain kita memang punya tim WO yang solid sama tim keluarga penting yang solid, cuman kan main brainnya kebetulan di kami berdua, jadi pengen konsepnya seperti apa, harus ada ini detail, mungkin yang agak crowded itu ya, jadi kita harus bisa prepare ini gitu. Nggak ada sih kalau untuk pergesekan atau kerikil manja gitu, nggak ada. Mas Andri lebih sabar dan lebih mengiyakan aja ya? Iya, tahu. Kelihatan Mas. Daripada Nyai ngambek ya. Udah pada ngambek. Nggak mau ribet ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.